Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan dari keseluruhan buku Positive Thinking ini. Mari kita simak di bagian kesimpulan. Norman Vincent Peale berkata begini, "Change your thoughts and you change your world." Begitu kata Norman Vincent Peale. Jadi itulah rahasianya, bahwa satu-satunya cara yang paling efektif untuk meningkatkan taraf hidup Anda adalah dengan berpikir secara positif. Akan tetapi kalau memang sesederhana itu, apakah Anda benar-benar perlu membaca satu buku khusus mengenai hal itu? Jawabannya iya. Mengapa? Karena sekarang setelah membaca seluruh buku ini, Anda akan merasa lebih mudah untuk menjadi seorang yang berpikiran positif. Anda kini memahami apa yang dimaksud dengan pikiran positif dan yang tidak. Anda akan tahu bagaimana Anda bisa bergeser dari pikiran negatif ke positif dan menindaklanjuti pikiran positif tersebut dengan tindakan yang positif. Anda juga tahu bagaimana melatih otak Anda berpikir dengan cara-cara yang positif, dan Anda akan memahami perbedaan yang dapat dihasilkan dari pikiran positif ketika Anda sedang melewati masa-masa sulit dan sukar. Namun, semuanya sekarang kembali kepada Anda, terserah Anda. Anda harus membuat keputusan secara sadar untuk berpikir positif. Anda harus memilih untuk berpikir positif. Seperti yang dituliskan oleh Shakespeare, bahwa tidak ada baik dan buruk, tetapi pikiranlah yang membuatnya demikian. Segala hal terjadi sebagaimana seharusnya terjadi, dan terserah Anda untuk memilih cara meresponnya. Terserah bagaimana Anda menemukan hal-hal yang baik dari hal itu untuk tetap berpikir positif terlepas dari apa yang tengah terjadi di sekeliling Anda. Namun Anda toh mungkin bertanya-tanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah kebiasaan berpikir negatif menjadi sebaliknya? 10 hari? Beberapa bulan? Kondisinya berbeda-beda bagi setiap orang tergantung pada situasi kita. Masing-masing dari kita bisa menjadi lebih positif dengan laju kita sendiri. Anda dapat menganggap upaya untuk bergeser dari pikiran negatif ke pikiran positif lebih seperti upaya untuk mempelajari bahasa baru selagi sembari mencoba untuk berhenti menggunakan bahasa ibu Anda. Anda tidak berharap dapat berbicara fasih dalam bahasa baru Anda dalam waktu 1 atau 2 minggu. Dan Anda tidak berharap untuk bisa lepas sepenuhnya dari bahasa ibu Anda, dalam hal ini pikiran negatif itu sendiri. Meskipun demikian, apa yang bisa Anda harapkan ialah bahwa semakin sering Anda menggunakan bahasa baru Anda, yaitu pikiran positif, maka semakin besar peningkatan Anda dan semakin tinggi peningkatan Anda, semakin besar pula kemungkinannya bahwa Anda akan menggunakan bahasa itu atau berpikir dalam cara itu lagi. Ingatlah konsep ilmiah ini bahwa ketika Anda berpikir atau melakukan sesuatu yang baru, Anda menciptakan koneksi atau jalur saraf yang baru di otak Anda. Setiap kali Anda mengulang sebuah perilaku atau cara berpikir, otak Anda menggunakan jalur saraf yang sama dan jalur saraf itu menjadi lebih kukuh dan berakar dalam. Jadi, ketika berpikir dalam cara yang berbeda, persis seperti menggunakan bahasa yang baru. Setiap kali Anda berlatih menggunakannya, Anda membuatnya lebih mungkin untuk menjadi cara berpikir Anda yang utama. Dan jika karena satu dan lain hal, Anda mendapati diri Anda tergelincir kembali ke pikiran yang negatif, ingatlah bahwa masih ada harapan tersisa. Sungguh mengagumkan mengetahui betapa cepat Anda bisa membalikkannya lagi. Anda memiliki peluang untuk mempraktikkan pikiran positif lagi setiap kali sadar bahwa Anda perlu melakukannya. Seperti yang Oprah Winfrey katakan bahwa penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa ketika seseorang dapat mengubah masa depan mereka,
hanya dengan mengubah sikap mereka. Oleh sebab itu, pilihlah sikap yang positif. Selesai.